Halo guys, selamat datang di Rantau Berbicara. Saya Imani dengan NPM 189606 sebagai host di sini, dan saya ditemani dengan Kakak Demi sebagai pelaku seni. Apa kabar Kak Demi? Baik. Kita langsung saja kita masuk di proses cerita nih kehidupan Kak Demi selama merantau. Oke, kalau bicara masalah merantau berarti dari awal mula merantau ya. Mulai keluar berarti di 2010 mulai merantau. Kalau dalam bidang musik atau seni yang saya geluti selama merantau, saya sangat tahu bahwa ini passion, ini skill yang saya punya yang Tuhan kasih, jadi kenapa tidak harus dikembangkan. Nah, awal mula memang dari gereja. Setelah itu dikembangkan lagi keluar. Nah, kalau mau terjun lebih jauh sampai sekarang lebih banyak ke etnik budaya, nah itu karena memang dari sana sempat sanggar dan segala macam, dari sini kita teruskan lagi karena ada talenta yang Tuhan kasih dan Tuhan tidak memanfaatkan yang baik, makanya mungkin tidak dikelola secara baik. Mungkin tidak kalau sudah tahu, oh ini satu kemampuan di sini, bukan asal lagi, nah, pasti ada jalan-jalannya. Pokoknya di perantauan, saya yakin kalau punya kemampuan, kenapa tidak coba untuk bersaing. Banyak lika-liku yang kalian lewati selama di rantau ini ya berarti. Iya, kalau bilang banyak, sangat banyak sekali. Kalau bilang jatuh bangun dalam membangun sebuah komunitas, jatuh bangun dalam membangun usaha, jatuh bangun dalam pokoknya pergaulan, semua itu ada. Jadi lika-likunya itu ada tanpa bilang jalan semua saja, tidak. Pasti jatuh bangun terus. Nah, Hal apa yang Kak Demi ini selama di rantau ini, ada satu momen yang Kak Demi rasa sukses ini yang paling Kak Demi rasakan begitu, satu hal di rantau? kalau untuk sukses sih masih berjuang terus untuk mendapatkan kata itu. Tapi kalau menurut saya, kalau kita di rantau bisa bersaing dengan baik, berarti kalau kita kembali ke daerah, bikin daerah nggak bikin. Oh berarti menurut Kak Demi ini, selama Kak Demi di rantau itu Kak Demi mau suksesnya kembali ke tanah sendiri gitu, jadi mengembangkan kesuksesan di Jawa. Mengembangkannya di sini, kalau contohnya saja tidak usah terlalu jauh. Kalau kita main musik di Papua mungkin biasa, tapi kalau kita main musik di sini, kita berseni di sini melalui sanggar, tari, nah itu pasti ada hal lebih yang karena tidak terlalu banyak yang mau bersaing dari seni dan budaya ini. Jadi kalau kita di sini paling ruang itu ada selalu. Jadi orang butuh untuk etnik Papua, orang butuh untuk apa tarian Kiospan atau apa, ya pasti yang dong lihat cari, karena memang kita sudah siap di sini, pasti dengan akan datang. Berarti lebih ke menyebarluaskan budaya gitu ya Kak. Kalau menurut Kak Demi ini apa yang menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan hidup di rantau menuju kesuksesan? Maka sih banyak, kalau kau punya kemampuan, kau punya skill, ayo mari kita bersaing. Bersaing secara sehat ya. Begini, ketika ada ruang, ambil ruang itu secara baik. Ketika ada peluang itu termungkin, ketika kesempatan termungkin akan berkali. Jadi ketika ada ruang yang pertama sudah kita ambil, kita gas. Tapi kan selama di rantau ini kan ibaratnya Kak Demi ini sendiri tahu berjuang. Yang saya mau tanya tuh, apa strategi yang Kak Demi terapkan untuk membangun jaringan di rantau ini, jaringan sosialnya gitu? Saya pikir ya mungkin setiap pribadi itu beda, tapi saya pribadi yang saya coba untuk bisa asimilasi dengan siapapun yang ada, dan juga welcome dengan siapapun yang ada. Jangan karena dia mungkin dari fisiknya terus tidak berteman, dari cara dia keluar terus tidak bisa
sini cocok, daerah sini cocok, tapi Tidak sesulit yang apa namanya anak-anak timur rasakan gitu. Ternyata ya sebenarnya harus membaur gitu ya kalian. ya kita kalau tidak membuka diri dengan hal seperti itu ya itu berarti karena di lingkungan kita sendiri yang buat sekat untuk dia bisa keluar lagi daripada sekat yang membuat. Selama rantau dari 2010 sampai sekarang kalian pernah pulang? Oh, pernah, tapi jarang gitu, jarak tahunnya. Jaraknya bervariasi, ada yang 2 tahun. Itu bagaimana mengatasi rasa rindu keluarga di sana, tapi betah tinggal di rantau gitu. Pokoknya karena waktu itu mungkin dari 2010 sampai 18 mungkin karena ada orang tua, ada paman di sini, jadi mungkin rasa ada orang tua. Oh, karena ada orang tua di sini. Ada tahun 18 orang tua meninggal terus pulang ke sana. Nah, mungkin sampai sekarang itu belum terlalu merasa berat. Nah, mungkin dewasa mau kenal dulu bangun karena ada orang tua di sini, jadinya nyaman. Selama rantau nih Kadem pernah tidak kayak menghilangkan budaya Kadem sendiri dari tanah asli gitu? Kalau menghilangkan sebenarnya tidak sama sekali, karena kalau untuk digabungkan, dicampur baur kan mungkin ada. Tapi untuk menghilangkan sekarang gitu. Itu kenapa? Ya itu jati diri. Identitas. Apa nih pelajaran paling berharga di rantau nih Kadem? Yang Kadem alami selama 2010 ada paling sekali Kadem rasa itu berharga. Yang pertama tadi itu jangan diri dari lingkungan, jangan diri dari komunitas atau apapun itu. Coba untuk berasimilasi dengan baik, ambil hal-hal yang baik, ambil hal yang baik biar ini yang berguna untuk satu diri. Nah, ini bisa upgrade lagi di level sekian kan. Karena kalau kita cuma stuck di situ, orang lain akan lewat orang. Kalau kita coba berasimilasi dengan baik, terus ini berguna untuk saya, masuk bisa punya soft skill yang ada, bisa kembangkan dengan baik. Ya mungkin Kadem pertanyaan terakhir menutup segala pertanyaan-pertanyaan tadi. Apa nasihat Kadem untuk generasi muda di rantau? Mungkin kayak tadi lah ya, ini jangan untuk diri, terus bergaul dengan siapa saja. Ya, yang tidak baik jangan diambil, yang baik diambil. Kita boleh berasimilasi dengan siapa, bergaul dengan siapa saja, tapi kita harus punya filter yang baik. Saya di lingkungan yang kita nggak bisa terbuang kita bisa jadi putih, bisa jadi terang untuk lingkungan itu menjadi masalah. Terima kasih Kadem untuk waktunya, sudah bercerita kisah hidup di rantau, bercerita. Semoga kisahnya Kadem ini bisa jadikan motivasi juga buat saya dan teman-teman semua. Sampai jumpa kembali. Salam saya Imani.